warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tri Umulia dengan NPM D1C023015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen media cetak. Manajemen media bisa diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemennya dilakukan, baik terhadap media sebagai industri yang bersifat komersial maupun sosial, media sebagai institusi komersial maupun institusi sosial. Kata manajemen berasal dari manajemen dalam bahasa Inggris yang diadopsi. Jadi dalam bahasa Inggris itu katanya adalah manage. Jadi manajemen dalam arti asalnya adalah memimpin, membimbing, dan mengatur. Secara sederhana, manajemen dimaknai sebagai getting result through the work of others. Manajemen merupakan konsekuensi logis dari kepercayaan responsibility dan kenyataan reality yang harus dibuktikan melalui struktur organisasi media cetak yang bersifat formal dan kecakapan yang bersifat fungsional authority, diantaranya bidang redaksi, iklan, pemasaran, dan lain-lain. Level manajemen media cetak seperti manajemen media lain dan manajemen organisasi pada umumnya terdiri dari top management, middle management, dan lower management. Definisi top manager, pemimpin umum, adalah orang yang menduduki posisi pertama dalam perusahaan penerbitan pers, mengendalikan bidang redaksi dan bidang usaha berikut editor, department, bidang redaksi yang ada dalam organisasi percetakan penerbitan. Yang pertama itu ada pemimpin redaksi, merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap isi penerbitan pers, termasuk jika ada tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi pemberitaan pada penerbitannya. Yang kedua itu ada sekretaris redaksi. Itu pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan seperti menerima surat-surat dari luar yang menyangkut ketidaksionalan, membuat surat yang diperlukan pemimpin redaksi. Yang ketiga itu ada redaktur. Redaktur pelaksana merupakan jabatan yang dibentuk untuk membantu tugas pemimpin redaksi. Yang keempat ada redaktur yang editor. Redaktur editor adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar. Selanjutnya yang kelima itu ada wartawan. Wartawan itu adalah orang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita untuk diterbitkan atau disiarkan melalui media massa atau perusahaan penerbitan. Yang keenam ada koresponden. Stringer merupakan wartawan pembantu yang berdomisili di suatu daerah yang diangkat dan ditunjuk oleh penerbit pers di luar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawanannya dengan cara memberikan laporan secara kontinu tentang peristiwa yang sedang terjadi di daerahnya. Kemudian kita masuk ke printing department, bidang cetak. Beberapa struktur dalam manajemen percetakan yaitu pemimpin percetakan dibantu dua manajer, yaitu manajer produksi dan manajer administrasi. Manajer produksi meliputi 3 bidang, yaitu bidang percetakan, cetak, pracetakan, cetak, dan perawatan. Sedangkan manajer administrasi meliputi administrasi keuangan dan administrasi umum atau personalia. Lanjut kita masuk ke tugas pokok organisasi media. Tugas pokok atau job desk direktur pelaksana cetak. Agar media cetak dapat berjalan dengan baik, maka ia harus mengusahakan kegiatan di bawah ini yang saya sebutkan, yaitu yang pertama itu menjalin dan membina lobby pejabat untuk mendukung kelancaran tugas yang ada. Yang kedua itu menulis berita, terkhusus berita fitur sesuai dengan standar media. Tugas pokok redaktur seperti yang sudah dijelaskan juga, itu untuk membantu kerja dari pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana. Itu yang pertama untuk menjalin dan membina lobby narasumber. Yang kedua menulis berita, fitur, tulisan tematis. Selanjutnya kita masuk ke produksi media cetak. Berdasarkan beberapa perusahaan penerbitan surat kabar, maka zona pasar media cetak akan saya sebutkan, diantaranya ada 2, yaitu pertama CZ, Citizen,
bagian wilayah media cetak itu berada. Yang kedua itu ada PMA, Primary Market Area. Area utama tempat media cetak itu menyajikan berita dan pelayanan iklannya. Kemudian kita masuk ke kekuatan dan kelemahan media cetak. Kekuatan surat kabar adalah sebagai yang pertama itu dapat menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai dengan cakupan pasarnya. Yang kedua, kebiasaan konsumen membawa surat kabar sebagai referensi untuk memilih barang sewaktu berbelanja. Selanjutnya yaitu kelemahan surat kabar. Yang pertama itu sekalipun jangkauannya bersifat massal, surat kabar dibaca dalam tempo yang sangat singkat umumnya dan tidak lebih dari 15 menit dan mereka hanya membaca sekali saja. Surat kabar itu biasanya hanya berusia 24 jam sehingga cepat basi. Menurut Kasali 1995, 83, 86, iklan yang bagus paling tidak memenuhi kriteria rumus yang disebut di AIDCA. Rumus itu merupakan singkat dari elemen-elemen attentional, perhatian, interest, minat, 3 desire, kebutuhan, 4 conviction, keinginan, yang kelima itu action atau tindakan. Demikianlah penjelasan saya mengenai manajemen media cetak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.